hati nurani rakyat, pasti kawan-kawan DPR itu akan tutup mata, tidak akan mendengarkan, karena mereka sudah tegak lurus dan menaruh semua kakinya itu pada kekuasaan politik. Coba misalnya kita bayangkan partai pendukungnya Pak Prabowo misalnya, kalau ada kebijakan politik terkait dengan kebijakan BPN, di mana presiden itu membentuk satu koalisi yang cukup kuat dan cukup solid, dan ini secara efektif akan mengamputasi bagaimana oposisi di parlemen itu akan wassalam dan mati, tak ada bunyinya. Oleh karena itu, satu-satunya harapan bagaimana kita merawat demokrasi kita ke depan, ya sangat tergantung bagaimana adik-adik kita, kawan-kawan kita yang ada di depan, dari NGO, dari LSM, kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok kritis, BEM dan seterusnya, harus berani, harus bersikap untuk menjadi teman yang kritis, mengingatkan kepada pemerintah, mengingatkan kepada kawan-kawan DPR bahwa setiap langkah politik mereka harus menerjemahkan dari segala keinginan politik yang diinginkan oleh rakyat, dan itu kuncinya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pentingnya gerakan civil society, terutama untuk mengawal proses transisi dari peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, plus di 5 tahun yang akan datang, ini sangat relevan dan momentum politiknya sudah tepat. Justru saya melihat ketika oposisi di parlemen itu sudah tidak ada, maka sudah saatnya lah gerakan-gerakan civil society merapatkan barisan, mengonsolidasi, menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka, supaya kebijakan-kebijakan politik pemerintah, baik yang dibuat oleh eksekutif dalam hal ini presiden dan para menterinya, termasuk kebijakan yang dibuat oleh DPR, legislatif, ini ihdinas syiratal mustaqim, kembali ke jalan yang benar. Kita tidak mau lagi mendengar ketika ada undang-undang cipta kerja yang kemudian diprotes oleh banyak orang, tapi mereka, para pemangku kepentingan itu tutup mata dan tetap mengesahkan. Tentu kita juga tidak mau seperti yang kemarin ada undang-undang ketok magic dalam tanda kutip, revisi undang-undang pilkada dikebut dalam waktu 7 jam. Kita nggak mau lagi, sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tapi kemudian undang-undang itu direvisi, meski pada akhirnya kita harus bersyukur itu tak jadi diparipurnakan dan disahkan. Artinya apa? Bahwa suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat, aktivis-aktivis mahasiswa, gerakan civil society lain, dalam membangun demokrasi yang sehat itu adalah sesuatu yang niscaya dan wajib hukumnya ditumbuh kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan civic culture, budaya demokrasi. Kenapa